Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta webinar Teknik Sipil Unisula dan Universitas Tun Hussein On ya, Malaysia, yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dapat kesempatan untuk memaparkan sedikit mengenai tentang masalah high strength concrete atau beton mutu tinggi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Andri Kusbiantoro dan Bu Profesor Suraya ya, beberapa penelitian yang menarik sebenarnya, ada yang mengenai material dan microstructure ya, banyak yang ke situ. Saya share screen dulu. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini karena bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus ya. Jadi daripada saya pakai bahasa Inggris nanti salah-salah gitu, mungkin mix kadang Indonesia kadang Inggris. Tapi di materi slide-nya ini saya sudah tulis dalam Inggris ya, mudah-mudahan bisa dimengerti untuk oleh semuanya. Jadi mengenai high strength concrete yang kami angkat di sini sebenarnya ini merupakan tambahan lagi dari beberapa yang pernah saya publikasikan sebelumnya, dan ini adalah tentang application of high strength concrete in code provisions ya. Jadi seperti kita ketahui di standar Indonesia SNI itu sudah publish ya, Indonesia National Standard Structural Design Requirement for Concrete, khususnya untuk building. Nah, di beton mutu tinggi, di riset yang telah dilakukan dalam waktu kurun 30 tahun terakhir itu, setelah berkembang dengan pesat, baik secara material maupun struktural, namun untuk penerapannya in code itu belum begitu banyak. Nah, baru mulai beberapa tahun belakangan ini, ACI 318, ya, peraturan beton di Amerika itu sudah mulai mengadopsi beberapa hasil riset yang persamaan desain yang harusnya diterapkan di high strength concrete karena ada beberapa kendala jika menggunakan beton mutu tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dalam kesempatan ini ada saya sendiri, ini Antonius dari Unisula. Kemudian ini ada asisten saya, Nur Fitriani dan Lintang Enggartiasto, dua-duanya dari Universitas Semarang. Sedikit review terlebih dahulu, jadi mengenai masalah beton atau konkrit, itu kita ketahui dia merupakan material komposit ya, komposit terdiri dari agregat kasar, halus, ya, kerikil atau dan pasir, kemudian dia ada juga semen atau pasta semen, yang nanti akan dicampur, itu nanti akan dicampur dengan air, ya, itu akan menimbulkan setelah menjadi beton, akan timbul rongga-rongga. Nah, ini yang disebut dengan nanti efek porositas, porosity di beton. Inilah nanti yang membedakan antara beton mutu normal dan beton mutu tinggi. Ya. Di beberapa literatur yang saya jumpai dan yang saya baca, riset yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, itu sekarang beton itu perkembangannya sangat pesat sekali. Di Indonesia National Standard yang kita anut sekarang ini, sebagian besar, ya, itu masih mengacu pada FC crime-nya sampai 41 MPa, normal strength concrete. Ini yang disebut dengan normal strength concrete. Baru setelah itu di atasnya 41 MPa, kita definisikan lagi ada yang high strength concrete, di mana kuat tekannya FC crime-nya antara 41 hingga 100 MPa. Di atasnya itu masih ada lagi bisa dihasilkan ultra high strength concrete. Ini kalau kita lihat di riset yang dilakukan oleh, saya lupa itu ya, ACI, pokoknya grupnya ACI, dia sudah menghasilkan FC crime lebih dari 100 MPa, ultra high strength concrete. Jadi dengan pesatnya kemajuan ini tujuannya apa? Yang pertama untuk mengoptimalkan perilaku struktur kita, dan nanti ujung-ujungnya ke desain struktur kita, supaya dia bisa lebih langsing, lebih panjang untuk bentang jembatan. Rasio terhadap beratnya juga lebih moderat.
Kita tahu kalau semakin besar dimensi struktur, frekuensi struktur kita akan semakin berat. Waktu getar alaminya semakin pendek, ya, atau frekuensinya semakin besar. Nah, kalau dimensi kita bisa lebih kecil, kita bisa memperbesar frekuensi struktur kita sehingga dia lebih mempunyai daya massa layan yang cukup panjang. Itulah gunanya untuk beton mutu tinggi ini selalu saja di riset terus berkembang. Ini adalah contoh porositas yang terjadi di material beton. Kalau untuk normal strength konkrit, ya, setelah dia terjadi reaksi, ya, hidrasi antara semen, pasta semen, agregat kasar dan agregat halus akan timbul porositas. Kalau betonnya mutunya normal, porositasnya tinggi. Tapi kalau high strength concrete, low porosity. Pori-pori yang terjadi ini nanti akan diisi oleh beberapa bahan tambah. Makanya ada fly ash, ada silica foam, ada slag, ada copper slag, dan sebagainya. Yang dimensinya, yang ukurannya kira-kira 1/20 minimal ya, dari diameter semen. Jadi daerah-daerah pori-pori ini akan terisi oleh bahan tambah tadi. Yang di bawah ini ya, semen plus fly ash plus silica foam. Nah, ini adalah teknik yang saya ngambil dari Li Pingli ya, dari NTI. Saya pikir dia sudah publikasi banyak sekali mengenai high strength concrete dan sangat menarik. Di improve untuk menghasilkan high strength concrete yang pasti harus mengurangi water cement ratio, reducing water cement ratio, kemudian meningkatkan jumlah hidrasinya, dan mix proportion kita desain sedemikian rupa. Salah satunya kelemahannya adalah kalau kita menggunakan high strength concrete, berarti slam kita turun tajam sekali, ya, sangat kental, susah dikerjakan, not workable. Ya. Makanya kita tambahkan super plasticizer atau viscocrete. Ya. Nanti dicampur juga. Ada satu lagi hal yang paling berpengaruh adalah mengenai masalah pemadatan, compaction. Pemadatan yang salah akan timbul beton-beton honeycomb atau beton kropos. Ya. Tapi di lain pihak, selain mengurangi water cement ratio, nanti juga ada meningkatkan jumlah hidrasinya ya. Tipe semennya kita tingkatkan, proses perawatan, curing ya, dan bahan aditif lainnya. Ini yang tadi yang saya sempat sebut namanya fly ash atau silica foam dan banyak lagi yang lainnya. Abu scum juga ada. Yang kita punya satu bimbingan ini masalah abu scum. Jadi ini adalah teknik untuk memperoleh high strength concrete. Memang ini perlu teknik khusus karena belum terbiasa di batching plant kita yang produksi beton ready mix kita belum terbiasa untuk menghasilkan high strength concrete. Hanya beberapa saja. Oleh karena itu sekarang ini terus dilakukan beberapa riset penelitian untuk menghasilkan high strength concrete dalam jumlah skala besar ya, di Indonesia terutama. Sedikit review lagi mengenai masalah tegangan-regangan beton. Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah kurva tegangan-regangan beton silinder 15-30 ya cm, diameter 15, tinggi 30 cm. Kalau kita perhatikan ya, yang merah ini betonnya mutu normal, kira-kira baru 22 MPa, 22 MPa itu kan kira-kira sekitar K250-260-an kalau dibagi 0,83. Kemudian kalau kita tingkatkan kekuatan betonnya yang tadinya regangan puncaknya kira-kira di 0,002, dia akan meningkat. Jadinya sekitar ya 0,0026 dan seterusnya. Tapi dia proses keruntuhannya lebih tajam dibandingkan dengan proses keruntuhan yang beton yang mutu yang lebih rendah. Demikian pula kalau kita tingkatkan lagi ya sampai dengan 100 lebih MPa. Kita lihat di sini bahwa untuk rentang perilaku linearnya, ya, dia memang lebih panjang, ya, Sehingga dengan demikian dia berarti kapasitas aksialnya pasti lebih besar nih dibandingkan dengan kalau betonnya mutunya lebih rendah, ya, low axial capacity. Dengan regangan yang meningkat tadi, regangan puncaknya untuk high strength concrete juga meningkat. Di beberapa peraturan beton Eropa itu sudah mulai mengarah ke model code 2020. Itu kabarnya sudah mencapai 0,004 mereka berani ngambil. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa lihat
Kalau untuk beton normal yang biasanya kita desain selama ini untuk perancangan bangunan, baik gedung, jembatan, dan lain-lainnya, kita asumsikan bahwa beton itu mempunyai regangan puncak di 0,02, tapi ternyata kalau high strength concrete tidak. Ya. Terus di regangan saat runtuhnya yang biasa kita gunakan 0,03, untuk beton yang mutunya semakin tinggi juga semakin bertambah. Berarti kapasitas penampang kita pastinya juga lebih bertambah. Gitu. Ya. Ini untuk beberapa keuntungan sebenarnya untuk high strength concrete ini. Ya. Dia kapasitas aksial lebih besar, ketegaran retaknya juga lebih tinggi, juga lebih durable ya. Karena apa? Karena dia pori-porinya tadi terisi oleh fly ash dan semen, sehingga apa namanya serangan kimiawi ya, chemical attack ke microstructure kita itu dapat lebih ditahan oleh susunan kekompakan dari material kita. Ya. Namun demikian, ada satu hal yang selama ini dan sampai sekarang itu masih menjadi bahan perbincangan ya, atau juga bahan diskusi terus-menerus. Beton mutu tinggi itu dia mempunyai sifat yang lebih ketas. Ya. Dia perilakunya setelah puncak, dia cepat sekali drop. Ya, cepat sekali drop. Dibandingkan dengan betonnya yang mutu normal. Itu salah satu kelemahannya. Dia punya kelemahan di situ. Nanti akan saya jelaskan di belakangnya. Ini kalau yang di kanan ini adalah kuat perilaku tekannya, yang di kirinya adalah perilaku tariknya. Ya, kita sempat menggambarkan, jadi bahwa kalau kita asumsikan saja kuat tariknya sekitar 10% dari kekuatan tekan beton, ya kira-kira dia di sini. Ya. Ini menggambarkan bahwa dia ketegaran retak, kapasitas retaknya untuk beton yang mutu tinggi itu lebih baik dibandingkan dengan beton mutu normal. Ini adalah beberapa contoh yang sudah digunakan, ya, dan terutama sekali untuk high strength concrete itu dia sangat cocok sekali untuk struktur kolom maupun struktur beton prategang. Mengapa? Karena dia mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, ya, tidak mudah lapuk, ya, dan pori-porinya sangat baik. Oleh karena itu dia kekuatan aksialnya juga tinggi, ya, cocok sekali untuk kolom. Demikian pula untuk beton prategang. Ya. Prestress konkret minimal kan selama ini kita gunakan K350. Itu untuk mini pile. Ya, tapi kalau untuk girder sudah menggunakan K400-an. Ya, 400-500. Kira-kira ya kalau 500 sekitar 41 MPa ke atas. Ya. Contoh lainnya untuk port ya, untuk pelabuhan. Kita tahu kalau di daerah tepi pantai gitu, dia akan banyak sekali ada infiltrasi garam dapur ya, natrium klorida ke struktur pelabuhan kita. Kalau kita tidak menggunakan high strength concrete, dikhawatirkan ini masa layaknya juga tidak akan panjang. Padahal kita butuh ini waktunya untuk pelabuhan ini sangat penting sekali, vital sekali. Apalagi Indonesia itu sebagian besar ya, 60-70% itu berada di mempunyai wilayah pantai yang sangat panjang. Contoh yang lain adalah offshore, ini adalah bangunan lepas pantai, ya, yang untuk kilang-kilang minyak dan sebagainya, dia menggunakan high strength concrete, ya, karena lebih tahan terhadap serangan kimiawi. Ya. Di tall building kita juga sudah tahu, mungkin Pak Profesor Suraya dan Prof Andi tadi sudah tahu ya, kalau untuk di Malaysia contohnya ini Menara Petronas, dia menggunakan beton mutunya hingga antara 40 sampai 80 MPa. Ya. Dan contoh yang lain saya ambil di Seattle, di FCK-nya sampai dengan 131 MPa. Berarti dia bisa mengoptimalkan sedemikian rupa dimensi strukturnya, tapi juga mempunyai masa layan yang panjang. Ya. Sehingga di luar negeri itu juga sebenarnya sudah banyak berkembang. Di Indonesia pun juga terus berkembang sampai sekarang. Keuntungan lainnya kalau kita menggunakan high strength concrete adalah bahwa dia punya kapasitas aksial yang cukup besar dibandingkan dengan mutunya yang lebih rendah. Untuk elemen lentur, untuk diagram interaksi, PM, ya, beban aksial dan momen, kalau kita menggunakan tulangan lemah, ya, unreinforced, ya, kapasitas aksial naik, tapi memang untuk lentur, dia kapasitas lentur, kapasitas momennya kurang lebih hampir sama. Makanya high strength concrete untuk balok cocoknya untuk beton prategang, bukan untuk balok biasa. Ya. Dan untuk kolom ya, yang pastinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mulai masuk ke intinya yang akan saya paparkan hari ini mengenai masalah
penerapan high strength concrete ini di beberapa code. Ada 3 code sebenarnya yang saya ambil karena yang sering menjadi kiblat dari beberapa perencanaan, terutama di Indonesia. Yang pasti SNI kita yang terbaru ya, SNI 2847 2019, kemudian New Zealand Standard, peraturan beton di Selandia Baru itu yang sering menjadi acuan, terutama untuk struktur tahan gempanya. Orang Indonesia kiblatnya ke sana banyak. Juga peraturan beton Amerika nanti ACI, dan satu lagi CSA, Canadian Standard, karena banyak yang menyebut bahwa CSA standar salah satu yang menjadi acuan di beberapa negara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kolom, ya, dia punya kapasitas aksial. Kita tahu ya, kekuatan kapasitas aksial kolom adalah dia kekuatan betonnya ditambah dengan kekuatan tulangan baja, tulangan longitudinal ya, atau longitudinal steel. Dan kekuatan aksial ini harus dikalikan dengan faktor namanya K3 atau alfa juga bisa, yaitu perbandingan antara tegangan beton pada struktur tersebut dibandingkan dengan tegangan beton silinder 1530. Ya. Faktornya untuk SNI masih sama di SNI 2847 0,85 all concrete strength, ya, untuk semua kuat tekan beton. Kita mengambil yang cukup konservatif memang dalam hal ini. Kalau kita bandingkan dengan New Zealand Standard tahun 2006, saya cek sampai terakhir dia memang masih 2006 ternyata, belum keluar yang baru lagi. Nilai alfa tadi diambil 0,85 sampai dengan FC gram 55 MPa. Tapi setelah itu, dengan adanya riset-riset yang telah berkembang, sampai dengan diantaranya oleh Liebing, Robert Park, Profesor Park, ya, dan Thomas Pauli, dan sebagainya, itu dibagi lagi menjadi beberapa subnya. Kalau untuk FC gram lebih dari 55 MPa, ya, mereka menggunakan ini. Di sini kita lihat ada unsur FC gram, ya, tapi nilai alfa ini dibatasi, ya, maksimum 0,75. Ini kayaknya saya tulis ya. Alfanya harusnya kurang atau sama dengan nih. Maaf. Keliru ketik ya. Maksimum 0,75. Ini maksudnya apa? Dia ternyata mempunyai informasi high strength concrete itu dalam rentang tertentu. Jadi kalau tidak ada data yang melatar belakangi untuk perubahan nilai alfa ini, dia batasi maksimum sekian. Ya. Itu untuk axial capacity. Lalu ada implikasi lainnya, misalnya kalau untuk kita menggunakan high strength concrete, berarti stress block parameter, ya, persamaan para blok parameter yang kita gunakan dalam desain lentur itu juga akan mengalami perubahan kan. Nah, di SNI maupun ACI, Indonesia National Standard maupun ACI itu sudah mulai mengadopsi hal tersebut, ya. Di mana digunakan untuk SNI yang terbaru itu FC gram-nya itu antara 17 sampai 28 MPa, kita bisa gunakan 0,85. Ya, untuk FC gram 28 sampai dengan 55, kita gunakan persamaan ini. Tapi ini hanya berlaku sampai dengan 55 MPa. Lebih dari 55 MPa, kita gunakan 0,65. Cukup konservatif sebenarnya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan hasil riset yang lain, itu misalnya ini ada ARTAD yang langsung standar saja ya, yang New Zealand Standard, FC gram-nya dia bebas. Berapapun nilai FC gram-nya, sampai high strength concrete, dia berani mengambil. Nilainya adalah 1,09 min 0,008 FC gram. Ya, itu memang ada beberapa pertimbangan khusus ya di setiap standar, mengapa mereka menggunakan hal tersebut. Ya. Lalu kalau kita coba cek dari hasil yang di atas tadi, ya, model-model blok tegangan persegi ekivalen tadi, kalau kita cek dengan hasil riset yang pernah kita lakukan, kalau untuk betonnya masih sampai dengan 51 MPa, oh dia masih aman, dia di luar diagram interaksi, ya. Berarti dia masih aman. Ya, kapasitas perampang, kapasitas lentur maupun aksialnya, terutama lentur ya, karena ini untuk blok tegangan masih memenuhi syarat. Tapi kalau FC gram-nya kita naikkan menjadi 72 MPa misalnya, standar kita yang lama itu masih belum memenuhi syarat. Ya. Itulah mengapa
di SNI yang terbaru sudah diperkenalkan oleh nilai nilai blok tegangan yang baru tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang terpenting dalam kita perencanaan bangunan gedung adalah mengenai masalah bangunan struktur tahan gempa. Kita tahu Indonesia itu kan daerahnya gempanya kuat sekali ya, 70% itu dilalui oleh patahan. Ya, jadi kalau kita coba menganalisa struktur yang sudah berdiri atau sudah kita desain, kita push over, ya, maka akan terjadi beberapa kerusakan di lokasi tertentu. Ya, setelah beban tertentu, biasanya diawali dari kolom lantai awal, kemudian naik ke atas, dan seterusnya. Ya. Nah, akibat adanya beban gempa yang kita simplifikasi menjadi beban pushover ini, itu ada beberapa hal yang menarik di sini, bahwa ini struktur kita itu boleh mengalami kerusakan, tapi tidak boleh mengalami keruntuhan. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja kolomnya tidak boleh runtuh. Tapi baloknya boleh mengalami kerusakan. Makanya namanya plastic hinge. Plastic hinge itu kalau di struktur, berarti dia tulangannya sudah melewati batas lelehnya. Ya. Longitudinal steel-nya. Ya. Demikian pula kalau untuk piers ya di jembatan. Kalau kita aplikasikan seismic load, tadi akan terjadi sendi plastis di bawah ini. Nah, kalau untuk getah yang betul normal, biasanya selama ini yang kita gunakan standar udah nggak ada masalah. 0,45 psikrem sekian ya. Kalau bulat, kalau untuk persegi 0,3 sekian. Ya. Banyak sekali anunya, beberapa caranya. Salah satunya dengan memberi kekangannya di confine di di inti betonnya tersebut. Jadi kalau ini teorinya, kalau kita punya penampang bulat ya, kalau dia diberi beban aksial, kita pasang tulangan confine ya, maka akan timbul kayak aplikasi tegangan lateral kan, sigma 3 biasanya. Kalau teori plastisitas itu adalah aksial dan satunya sigma 1, sigma 2 kalau dia bulat ya, yang lateralnya yang sigma 3. Demikian pula kalau untuk penampangnya persegi ya, kita harus pasang beberapa tulangan confine. Kalau dia tulangannya biasa seperti ini, dia akan efektif di ujung-ujung ties-nya kalau persegi. Makanya ada beberapa metode pemasangan, ada yang bentuknya diamond, ada yang bentuknya cross ties. Ya. Nah ini yang sebenarnya yang sering di riset orang terus. Mengapa? Karena kalau penampang square itu lebih atraktif. Ya. Kita bisa pasang tulangan sedemikian rupa dengan konfigurasi sedemikian rupa, tapi nanti efektivitasnya bisa maksimum. Ini yang diperkenalkan oleh Samim Sheikh tadi. Ini beberapa tujuan utamanya ya untuk pemasangan tulangan confine tadi. Ya, jadi kalau kita kekang ya, dikendalikan ya istilahnya atau di confine, itu tulangan longitudinalnya dijaga. Ya, kalau dia udah nekuk sekali, ya, terjadi buckle. Ya. Terjadi dilanjutkan dengan shear force ya, keruntuhan geser dan sebagainya. Oleh karena itu, mengapa di beberapa tempat tertentu yang berpotensi mengalami sendi plastis harus dipasang tulangan confine sedemikian rupa minimum ya, memenuhi rasio volumetrik tulangan sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai kekuatan yang kita inginkan. Yang penting tidak runtuh. Ya. Nah contohnya banyak, ini masih yang gambar yang lama ya, mungkin nanti Pak Lintang bisa menambahkan gambar-gambar yang baru untuk kegagalan struktur yang dia tidak confine dengan baik ya, beberapa kejadian yang terjadi. Yang di Indonesia, yang di Aceh ya, ini kalau di beam kolom join dia langsung terjang ya, exciting vibration ya. Jadi tidak, ternyata memang tidak ada confine di sini ya, makanya langsung runtuh. Nah, untuk memahami mengenai masalah confine tadi, saya coba ini buat studi kasus ya. Kalau kita punya penampang tipe A, tulangan confine-nya biasa, yang tipe B ini tulangannya cross ties. Ini kita gunakan nanti diameternya 500 x 500, cover konkret kita gunakan sesuai standar, ya, di pasal bab 16 ya di NCNI, kemudian tulangan longitudinalnya kita gunakan rasio tulangan minimum
1% lebih sedikit gitu. Tulangan longitudinal FY 480 MPa, kemudian confining reinforcement-nya kita variasi 400, 600 hingga 800 MPa. Apa yang terjadi kalau kita bandingkan coba dengan beberapa standar yang ada? Kalau kita masih menggunakan persamaan yang konservatif yang sebelumnya, memang ini untuk kebutuhan rasio tulangan, kalau di SNI, beberapa pun besarnya tingkatan beban aksial yang digunakan, tingkatan beban aksial itu maksudnya kalau gempanya kecil, itu dia gaya aksialnya biasanya tidak banyak berubah. Kalau gempanya meningkat, nanti akan mempengaruhi gaya aksial. Apalagi semakin besar, gaya aksialnya akan semakin meningkat. Akan timbul second order analysis, akan timbul P delta effect, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita risetnya masih dalam beban yang statik, biasanya kita analogikan ke level axial load. Ya. Nah, ini kalau untuk SNI dia masih flat, tapi kalau untuk standar yang lain, kalau kita lihat misalnya yang di Selandia Baru maupun CSA, dia sudah tidak aman jika tingkatan beban aksialnya semakin tinggi. Ya. Ya. Ini kita gunakan FY 400 MPa. Kalau kita gunakan FG-nya 600 MPa, demikian pula, cuman ya, nilai rasio volumetrik tulangan kita mulai menurun. Ya, sehingga dengan demikian, ini berarti kalau kita menggunakan high strength concrete, kita harus menggunakan high strength steel untuk confine-nya. Ya, supaya kita mempunyai perilaku struktur yang nantinya cukup ductile. Ya. Nah, untuk melihatnya, kita tentu saja harus menggunakan perilaku momen kurvatur ya di struktur. Saya coba tadi menggunakan model yang pernah kita usulkan, terus kita cek dengan standar yang lain, misalnya Kassen-Paltra yang cukup terkenal itu, ya sama lah kira-kira. Baru kita gunakan validasinya ini untuk menganalisis struktur yang kita tinjau. Kita lihat kalau kita gunakan struktur yang konfigurasi A, yang biru ini beban ringan masih oke. No problem. Ya. Kalau kita gunakan confining steel, ya 400, 600, 800. Tapi kalau bebannya meningkat, beban aksialnya meningkat, mulai turun, ya, mulai drop, ya, ductilitasnya berkurang. Ya. Kalau kita bandingkan dengan masing-masing standar yang ada, dengan tingkatan beban aksial 0,4 dan FC crime 70 MPa, ya, cukup moderat. Ya. Demikian pula ini kalau FY-nya kita naikkan, ya, kita bandingkan antara SNI yang terbaru dengan NZS maupun dengan yang CSA, dengan FY 400, 600 maupun 800. Nah, dari analisis ini kita mencoba suatu kesimpulan awal, rangkuman bahwa ternyata kalau kita menggunakan high strength steel itu masih boleh. Ya. Kita bisa meninggalkan standar yang lama yang dibatasi maksimum hanya 400 MPa. Ini contohnya, ya. Ini kok jalan sendiri ya. Yang ini, ya. Ini dengan FY 400, 600 maupun 800 MPa. Tapi kalau untuk gempa ringan sama dengan dua konfigurasi di atas. Tapi sekarang kalau kita tingkatkan tingkatan beban aksialnya malah sama ini kurang lebih, nggak beda jauh, ya, antara konfigurasi A dan konfigurasi B. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini dari beberapa riset maupun review jurnal yang ada ya, yang sudah saya kadang-kadang yang terakhir itu kadang terlewat tapi sudah saya lihat lagi, itu sudah ada beberapa perubahan untuk mengakomodasi dari penggunaan beton untuk tinggi. Yang pertama, ini saya khususkan untuk penampang persegi saja, karena ini waktunya nggak cukup ya. Di penampang persegi yang SNI yang lama maupun ACI yang 2011 itu masih dia pakem di sini 0,3 koefisiennya. Ya, belakangnya kan sama, agros per akor min 1 kali FC crime per FY. Belakangnya sama. Tapi di SNI yang terbaru, ya, nilai persamaan ini hanya berlaku untuk tingkatan beban aksial maksimum 0,3.
Mengapa maksudnya? Dia mengantisipasi kalau nanti daerah tersebut berada di zona gempa kuat. Dan kalau F-secret-nya masih sampai dengan maksimum 70 MPa. Di sini kita lihat bahwa high strength concrete sudah mulai masuk di sini. Ini dari SK Gauss, ya. Significant changes of the code provision of confining reinforcement. Ini yang jadi masalah terus sampai sekarang. Tapi dimulai SCI 2014 dan kita SNI 2847 sudah mulai berani mengambil ke sana. Ya. Tapi ada satu lagi klausul yang lainnya, bahwa jika tingkatan beban aksialnya lebih besar dari 0,3, berarti gempanya mulai kuat. Ya. Dan FC-nya 70 MPa, lebih besar dari 70 ya, kita harus menggunakan ini. A, B, C diambil yang terbesar. Yang B, ini kita tahu dari perilaku seismik struktur, kalau saya lupa itu, rasio perbandingan antara luas total terhadap luas limut beton, ya. Nanti ketemunya 0,09. Atau satu lagi, ini dari usulan dari Canadian Standard, dari hasil penelitiannya siapa ya? Poltro. Ya. Dia beberapa kali melakukan simulasi. Ini loh persamaan yang paling bagus untuk high strength concrete. Ya, di 0,2 KF. KF itu apa? KF itu, wah, saya lupa. Yang saya ingat ini nih, KN. KN ini jumlah apa namanya faktor tulangan longitudinal. Jadi tulangan longitudinal yang seperti yang sampaikan di atas tadi, seperti ini konfigurasi P, ini memegang peranan yang signifikan ini dalam menentukan perilaku atau kinerja struktur kita jika ada gempa kuat nantinya. Ya. Di N ini jumlah tulangan longitudinal, ini faktornya. KF itu kalau tidak salah itu efektivitas kan, saya agak sedikit lupa. Ya. Nah, FY, ya, tulangan confining reinforcement-nya itu boleh digunakan hingga 700 MPa. Ini makna dari yang saya sampaikan tadi, kalau kita menggunakan confining reinforcement 400, 600 sampai 800 MPa. Ya. Karena yang lama kan kita dibatasi 400 ini. Nah, sekarang kalau produksi Krakatau Steel dan sebagainya dia 420 minimal. Ya. Kita beli diameter 10 ulir saja itu 420, kadang-kadang 450. Ya. Makanya boleh menggunakan FY sampai dengan 700 RPA. Supaya apa? Duktilitas struktur kita bisa terjamin ternyata. Ya, ternyata tetap baik. Meskipun dengan ini 0,4 ya, 0,4 yang saya ambil ke apa namanya tingkatan beban aksialnya, ternyata ini yang di sini diminumnya 0,3. Oke, masih. Ya. Inilah code yang terbaru kita yang boleh digunakan. Ini memang implikasinya nanti adalah batu tulang kita mau semakin rapat nantinya. Tapi nanti antisipasinya adalah dengan menggunakan higher strength concrete. Di standar yang lain sudah mulai diberlakukan sebenarnya. Di Selandia Baru, NZS 2006 itu sudah boleh menggunakan FY hingga 800 MPa. Ya, di confined by high strength steel. Di kita saya sih ada rencana nanti kalau ada punya bimbingan lagi confined-nya high strength steel coba. Cuman membuatnya itu yang susah karena harus nekuk ya. Nekuk tulangannya dia sangat liat sekali ya, sangat ketas sekali. Di Canadian Standard tentu saja dia yang pelopornya ini dia sudah mulai menggunakan persamaan ini ya. Yang ini hampir sama dengan persamaan C di atas ya. Ada faktor tulangan longitudinal di mana faktor tulangan longitudinal ini adalah NC ini dan ada lagi KP. Oh, KP ini tingkatan beraksial ternyata di Canadian Standard. Cuman di sana ternyata lebih hati-hati sedikit. Ya, FY-nya tetap tidak boleh lebih dari 500 MPa. Mungkin ada pertimbangan khusus. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira sedikit saja ya yang saya sampaikan ulasan mengenai masalah perkembangan terakhir yang saya kaitkan dengan research sebelumnya. Dan ada satu klausul yang penting, jadi di escape clause atau di clause di SCI chapter 18 ya. Kita juga sama di SNI 2847 di chapter 18 juga. Kalau nggak salah di ayat 10 itu diterangkan di situ bahwa setiap tulangan longitudinal yang dipasang meskipun dia tidak melingkar, tidak dilingkari oleh tulangan confining, tetap harus dibuat kait ikat yang menyudut ya kurang lebih sekitar 135 derajat. Ini untuk mengantisipasi bahwa atau untuk mencegah
adanya bakal di salah satu tulangan longitudinal kita jika terjadi gempa kuat. Biasanya untuk struktur yang didesain terhadap SRPMK ya, sistem rangka pemikul momen khusus ya. KDS-D ya, kategori desain seismik D. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan hari ini, webinar hari ini, dan ini kira-kira referensi yang kami gunakan. Sebenarnya ada yang lama, tapi saya update lagi dan kita kaitkan dengan standar yang terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.